Ya, kurma busuk Allah satu-satu be. Pengawal raja diperintahkan raja cari informasi di mana ada kurma busuk, kalian beli dan kalian dapatkan. Dicari informasi, datang ke Madinah. Masyarakat Madinah hanya mengatakan satu tujuan, kurma busuk tu kini ada di tampek rumah Abdurrahman bin Auf senyo. Di tampek kami tidak boleh. Kalau diborong di Abdurrahman bin Auf dojo, karena ia membeli dengan harga normal. Datanglah pengawal raja ke rumah Abdurrahman bin Auf. Bukankah di rumahmu ada kurma busuk? Ada. Kampung kami, negeri kami kena penyakit wabah. Raja memerintahkan, ambil semua kurma busuk di rumahmu ini dan beli dengan harga 10 kali lipat. Miskin tak? Maka segerakan bersedekah jemaah lejuleh. Tak akan rugi awak dia bersedekah tu. Jadi tunda-tunda je esok leh. Kita semua mengatakan besok nantilah. Tak akan dibuat mati biti banyak tu doh. Kinilah waktunya. Maka orang-orang yang soleh itu tidak menunda waktu, melainkan mengatakan bersegeralah. Ya bu, Pak, besok ayah tunaikan. Engkau tahu kan sayang, baru saja pamanmu meninggal dunia. Ayah agak letih sedikit, capek. Besok aja ya. Diam anaknya sejenak, lalu tiba-tiba anaknya berkata, mengingatkan sang ayah, wahai ayah, adakah jaminan ayah hidup sampai besok? Mendengar kalimat itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Umar bin Abdul Aziz langsung berdiri, langsung bersemangat badannya, dan dia mengatakan kepada anaknya, terima kasih anakku, engkau telah ingatkan aku terhadap kelalaianku kepada Allah. Hari ini ayah akan cari mereka orang-orang miskin, akan ayah bagikan hak-hak mereka, karena ayah tidak ada jaminan hidup sampai besok. Terima kasih anakku. Kita ini selalu sering mengatakan besok. Azan itu berlalu 5 waktu sehari semalam, tetapi kita mengatakan, zuhur besok ajalah saya ke masjid berjamaah. Samakah zuhur hari ini dan zuhur yang akan datang? Samakah subuh hari ini subuh yang akan datang? Siapa yang menjamin subuh besok kita hidup? Tidak ada. Kita ini terlalu percaya diri. Percaya diri yang konyol namanya. Percaya diri yang salah. Percaya diri yang salah dan angkuh sombong di hadapan Allah. Inilah kelemahan kita sebagai manusia yang harus dimuhasabah dengan menyegerakan itu dan kemudian meninggalkan kelalaian. Jangan nanti beralasan di hadapan Allah ketika Allah bertanya, alasan itu enggak diterima. Subuh kemarin kamu kok enggak datang? Karena saya meniatkannya nanti ya Allah. Ternyata ajalnya datang sebelum subuh itu datang. Dan ia tak lagi bisa beralasan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah aku berikan kesempatan kepada kalian, sudah aku cukupkan waktu kepada kalian, karena nanti ketika orang-orang yang kufar dimasukkan Allah ke dalam neraka Allah, kemudian mereka ditanya dan minta keluar dari neraka, jawaban Allah apa kepada mereka? Awalam nu'ammirkum, bukankah aku sudah kasih kalian umur yang cukup, kata Allah. Awalam nu'ammirkum man tadhakkara fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadir. Bukankah kami sudah kasih kalian umur yang cukup, sudah kami peringatkan kalian, bahkan kami utus Nabi sang pemberi peringatan kepada kalian, tapi kalian tak peduli, kata Allah. Ya, bukan salahku lagi. Salah siapa? Salah siapa bu? Salah kita surang-surang. Kamang aja wale. Maka sekarang segerakan diri kita kembali kepada Allah. Maka orang-orang yang beriman itu dicintai oleh Allah. Jadi kalau kadang-kadang kita diuji oleh Allah, ibu bapak, kita ini kan diuji kadang-kadang, sakitlah namanya, musibah inilah namanya, ya. Jangan-jangan COVID ini tanda Allah masih sayang kepada kita.
Allah segerakan pada dunia agar umat ini muhasabah diri dengan semua keangkuhannya. Tidak ada kekuatanmu hai manusia, tidak ada kehebatanmu wahai manusia. Satu musibah virus saja kalian sudah heboh, seluruh dunia dibuatnya. Kononkan lagi 10 virus sekali datang. Kocik barunya. Ya. Konon 10 lah. Mana teknologi manusia yang hebat itu? Mana negara-negara yang hebat itu? Chaos dibuatnya. Kononkan lagi nanti virus itu banyak datang. Bagi orang beriman, ini boleh jadi disegerakan Allah, hisab bagi kita, agar kita kemudian segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan sederhananya begini. Ibu, kok ibu dulu. Ketika ibu sedang masak di dapur, pernah enggak tangan ibu teriris oleh pisau? Acuk atau enggak? Siapa yang salah, pisau atau bawang? Pisau kok terlalu tajam kok mah. Ya nak? Bu? Ya mana? Pisau enggak disalahkan? Pisau kok terlalu tajam. Atau bawang kok licin mana tergelincir, lalu tangan kok ndak bawang ya, pisau kok ndak bawang nyuiri di tangan. Sebagai seorang mukmin, ibu, bapak, hari ini kita mulai menyalahkan, tidak menyalahkan benda itu, tapi salahkan diri sendiri. Tadi ketika ibu mau iris bawang tadi, ibu manyun nak kepada suami? Aduh, jujur salah. Kau nak manyun di mulut, manyun di hati, mendongkol nak tadi dalam hati? Banyak-banyak permintaan satu ni, kau ni di hati kau. Nyu mengecek jo di hati, pisau berjalan jo, akhir nak fokus nak bawang, nak nampak ada tangan-tangan mau di bawang jo, nampak lagi. Kalau kemudian itu terjadi pada diri kita, ibu bapa yang muliakan Allah, sama je apa-apa ambo, tersandung kaki di batu, kok pulang dari masjid kok bana, tersandung kaki di batu, jangan salahkan batu tu. Ni kadang-kadang awak kau suka menyalahkan batu, nih manga lo batu ku risiko. Lebih kau ketua. Ya, Bapak Ibu yang muliakan Allah, dalam bahasa Rasulullah, dalam hadis ada yang datang dari Anas bin Malik, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, may yuridillahu bihi khairan. Ya, may yuridi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang Allah inginkan, seorang hamba itu diinginkan oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala azabnya di dunia. Ya, orang yang baik itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajjala lahul uqubata fid dunya. Orang yang Allah inginkan kebaikan kepada hamba itu, Allah segerakan hukumannya di dunia. Wa man aradu bi 'abdil khair amsaka anhu bi zambihi hatta bihi yuwaffa bihi hatta yuwaffa bihi yaumal qiyamah. Sementara orang yang Allah tahan, Allah inginkan keburukan kepada diri mereka, Allah tahan hukumannya di dunia. Nah, pertanyaan begini, ada orang soleh, kita lihat kok mau matinya banyak sakitnya, ada nggak? Tetapi si fulan ini ahli maksiat kok jarang sakit, tahu-taunya mati aja dah tahu, tapi nggak dengar sakitnya, kok tiba-tiba mati mendadak. Orang yang kemudian soleh tadi Allah segerakan hukumannya di dunia, itu maknanya menghabisi sisa-sisa dosa. Sementara orang yang jahil tadi tiba-tiba mati karena Allah ingin segerakan hukumannya pada akhirat, dan di dunia Allah tunda hukumannya. Jadi nanti jangan kita mengatakan, ambo ku nak pernah sholat dah Ustaz, tapi duit ambo aman saja. Ambo ku nak pernah ke masjid dah Ustaz, tapi rezeki saya makin berlimpah. Hati-hati dengan kalimat itu. Tapi saya tengok si fulan itu rajin sholat tuh, rezekinya sampai je Ustaz. Ya, hitam lo kan yang nak sujud nampak dambu, ndak je berubah nasib ada. Bu, bapak, jangan salahkan Allah. Karena boleh jadi Allah menahan nikmat itu dan Allah berikan ujian sedikit karena Allah ingin menyempurnakannya pada akhirat. Itulah kehidupan seorang mukmin. Makanya kalau kita kemudian dihukum oleh Allah hari ini dengan ada bentuk cobaan dan ujian, itu pertanda Allah sayang kepada kita orang beriman. Karena orang beriman itu kata Nabi, Allah segerakan hukumannya pada dunia.
Maka oleh karena itu, seiring bersegeranya teguran Allah, maka kita segerakan juga ketaatan kepada Allah. Itu baru benar. Ya. Nyu kadang-kadang kita takana Allah ke waktu sakit atau waktu sehat. Saya ulang lagi. Kita makin ingat jo Allah waktu sampi atau waktu lapang. Nggak, yang lebih khusyuk kenal dengan Allah tu waktu susah atau waktu lapang? Susah. Kalau gitu lebih enak hidup susah sih. Ya kan? Anjak susah saja Pak. Kalau waktu sakit lebih ingat kepada Allah, kalau gitu lebih enak sakit. Saya taruh. Ya Allah, dengan sakit ini ternyata nikmat ya Allah. Aku makin ingat kepadamu. Aku khawatir waktulah sehat lupa je engkau ya Allah. Hah? Mau sehat atau sakit? Sementara Nabi mengatakan, ya, arrafakallah, ya, firrakhai, ya, ketika ta'arraf ila Allah firrakhai, arrafakallahu fisyiddah. Kenallah Allah di waktu lapangmu, niscaya Allah akan ingat kepadamu di waktu sempitmu. Saya ulang lagi nih Bu, Pak. Ya, ta'arraf ila Allah firrakhai, arrafakallah fisyiddah. Kenallah Allah di waktu lapangmu, niscaya Allah akan ingat kepadamu di waktu sempitmu. Kita ni kebalik enggak? Kita ni ingat Allah di waktu sempit, maka Allah lupa kepada kita di waktu kita lapang. Makanya terkadang waktu dah lapang jauh dari Allah, karena waktu lapang dia ingat pada Allah. Padahal sebaliknya adalah kenal Allah di waktu lapang, niscaya Allah akan ingat kepadamu di waktu sempitmu. Ya, makanya bersegera maknanya. Muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin. Apa lagi? Sehat sebelum sakit, hidup sebelum, itu semuanya lapang. Lapang sebelum, lapang sebelum. Jangan tunggu sudah sempit baru datang, walaupun tidak terlambat. Tapi orang yang sukses itu adalah dia segerakan dirinya ketika waktunya masih luar biasa. Itulah kenikmatan yang hebat. Ya, makanya Allah imbau kita dalam banyak ayat, bahasanya selalu bersegera. Wasari'u ila mawfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u ila mawfirah, wasari'u ila ta'atillah. Bersegera dirilah kalian taat kepada Allah. Itu baru maknanya taubat. Kalau ada orang mengatakan, saya sudah taubat Ustaz, sudah meninggalkan maksiat, tapi dia tidak taat kepada Allah, itu namanya bukan taubat. Taubat itu kata para ulama, bersegera diri dalam ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, itu baru taubat. An-nadamah, menyesali semua maksiat itu baru namanya taubat. Ya. Kalau ada dulunya preman gadang, kini ahli masajidnya, itu baru taubat. Tapi dulu preman gadang, kini nak jadi preman, tapi nak ke masajidnya, itu belum taubat. Karena preman gadang yang taubat itu nampaknya di masjid, tinggalkan dia maksiat, baru itu taubat. Karena isari', bersegera diri menuju Allah. Ya. Hikmah terakhir dari pembahasan kita ini, kenapa kemudian Allah suruh segera? Dan Nabi juga mengatakan badiru bil a'malis salihah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, bersegera dirilah kamu kepada amal saleh. Kenapa segera? Segera. Karena ternyata Bapak Ibu, ajal itu dalam bahasa Al-Quran juga sedang bersegera menuju kita. Bukan nanti surah Al-Jum'ah ayat 8. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan ya Muhammad, mati itu juga sedang berlari menjemputmu, dan dia akan menemukanmu dimanapun kamu berada. Karena mati itu jalan untuk menunjukkan fakta dari semua amal yang pernah kita lakukan, dan Allah akan nampakkan secara zahir di hadapan mata kita. Ya, itu balasan. Karena
ajal sedang bersegera menjemput kita, maka ketika hidup masih diberikan, ini juga segera menuju Allah. Nanti ajal bersegera bertemu dengan kita. Endingnya apa? Ketika ajal itu bertemu dengan kita dan kita sudah menyegerakan ketaatan, itulah jalan untuk mendapatkan husnul khatimah. Tapi kalau ada orang ajal segera menjemputnya, dia makin jauh dari Allah, dikhawatirkan nanti ajal itu bertemu dengannya, dia mendapatkan su'il khatimah. Maka tidak ada waktu untuk menunda, tidak ada waktu untuk mengatakan besok. Maka di akhir Sya'ban ini, tugas kita adalah menyegerakan taubat, menyegerakan amal saleh, menyegerakan tadribat latihan untuk menyambut Ramadan. Karena sungguhnya enggak mungkin kita akan jadi pemenang pada Ramadan kalau tiba-tiba kita masuk Ramadan hanya menyiapkan diri pada Ramadan saja, enggak mungkin. Ya. Enggak mungkin kita kadang-kadang bisa khatam 1 juz kalau hari ini kita enggak berlatih untuk khatam 1 juz. Borek tuh. Ya. Enggak mungkin terkadang kita akan bisa bersedekah banyak kalau hari ini kita enggak berlatih sedekah banyak. Ya Bapak Ibu. Makanya Abdurrahman bin Auf itu, kalau dia punya uang 100.000, 550.000 dia infakkan, separuh dari harta di kantongnya. Bisa nggak tuh Pak? Pak, lebok piti dari. Itu bisa diakal-akali supaya infaknya seketek. Kata Abdurrahman bin Auf, separuh, amo bojo 10.000 kan 5.000 cuman. Nah, itu akal-akal nama tuh. Nyuka ada piti di kantong ini 100.000, ambil berapa kan ambil? 50. Abdurrahman itulah sahabat yang selalu minta doa jadi miskin tapi tak pernah miskin. Awak minta kayo, ndak kayo-kayo. Ya. Abdurrahman bin Auf minta miskin, ndak miskin? Miskin. Kenapa Abdurrahman minta miskin? Ketika ia mendengar hadis Nabi, orang miskin yang sabar itu jauh lebih cepat masuk surganya ketimbang orang kaya yang dermawan. Begitu. Ya Bu? Bukan berarti tak masuk surga. Lebih cepat masuk di sini kata Nabi, bukan menghalangi orang kaya untuk berinfak banyak, tidak. Karena orang miskin tadi tak ada pertanyaan tentang harta. Gitu. Kok awak kayo banyak pertanyaannya? Itu yang 1 miliar itu dari mana? Itu clear tuh ya Allah, 100% itu harta berkah, lulus. Itu yang 5 miliar, itu memang 2,5 miliar itu agak mal yang seketek ya Allah. Yang 2,5 itu yang berhasil tuh jangan. Nggak bisa masuk neraka dulu, ya kan? Abdurrahman bin Auf takut, maka dia selalu memberikan harta terbaiknya kepada Allah. Dalam perang Tabuk dia berikan banyak harta, tetapi hartanya nggak kurang-kurang juga. Sampai dia tetap doa sama Allah. Sampai satu kali dia mendengar ada satu kondisi terjadi di Madinah. Semua petani-petani kurma itu hasil panennya busuk sadoi. Semua hasil panen di Madinah itu busuk. Abdurrahman bin Auf girang bahagia. Ini bukan menangis di atas penderitaan orang, tidak. Tapi justru ingin jadi pahlawan di hadapan mereka. Pahlawan di hadapan Allah. Maknanya apa? Apa kata Abdurrahman bin Auf? Ini saatnya ya Allah aku bisa menjadi miskin. Aku ingin beli semua kurma-kurma di Madinah. Maka dia umumkan, penduduk Madinah, kurma-kurma yang kalian busuk itu nggak usah risau. Datangkan ke rumahku Abdurrahman bin Auf, aku beli semua kurma kalian. Bukan dengan harga diskon, tapi harga normal. Kurma busuk balinya normal. Awak beli duku busuk barawak go. Kok dijual orang tu dengan harga mahal? Ndak lo sadar orang kok. Kurma busuk arago nak utuh je. Itu kata awak. Abdurrahman bin Auf tidak. Dibeli harga normal. Bondong-bondong orang Madinah datang. Dikabarkan mulut ke mulut, ndak usah risau, ndak usah cameh hariko. Kurma kita di harga Abdurrahman bin Auf harga normal. Antar ke rumah beliau, antar ke rumahnya. Bondong-bondong orang. Penuh gudang-gudang Abdurrahman bin Auf dengan kurma-kurma busuk. Abdurrahman bin Auf tersenyum di hadapan Allah. Ya Allah, terima kasih aku sudah jadi miskin. Terdengar
Berapa hari itu terdengar, rupanya di Yaman itu ada sebuah penyakit wabah mewabah, dan hasil risetnya tidak ada obatnya kecuali hanya satu, kurma busuk. Ya, kurma busuk Allah satu UBE. Pengawal raja diperintahkan raja cari informasi di mana ada kurma busuk, kalian beli dan kalian dapatkan. Dicari informasi, datang ke Madinah. Masyarakat Madinah hanya mengatakan satu tujuan, kurma busuk tu kini ada cik di tampek rumah Abdurrahman bin Auf Senyo. Di tampek kami tidak boleh. Kalau diborong di Abdurrahman bin Auf Dojo, karena ia membeli dengan harga normal. Datanglah pengawal raja ke rumah Abdurrahman bin Auf. Bukankah di rumahmu ada kurma busuk? Ada. Kampung kami, negeri kami kena penyakit wabah. Raja memerintahkan, ambil semua kurma busuk di rumahmu ini dan beli dengan harga 10 kali lipat. Miskin tak? Maka segerakan bersedekah jemaah lejuleh. Tak akan rugi awak dia bersedekah tu. Jadi tunda-tunda je esok leh. Kita semua mengatakan besok nantilah. Tak akan dibuat mati biti banyak tu. Kinilah waktunya. Maka orang-orang yang soleh itu tidak menunda waktu, melainkan mengatakan bersegeralah. Bapak Ibu, tidak usah takut dengan janji Allah, pasti tinggal iman yang perlu meyakini. Kalau itu sudah putus dalam jiwa kita, insya Allah semua itu akan pasti nyata di dunia dan di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah kita kepada Allah, sesungguhnya Allah sedang menghibur kita dengan amal ibadah yang banyak ini untuk kita bersegera, dan beruntunglah orang yang memanfaatkan waktu bersegera, dan berugilah orang menunda-nunda waktu mengatakan nanti, karena dia akan menyesal di hadapan mahkamah Allah yang seadil-adilnya. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, pada pagi ini kami bermunajat kepadamu ya Allah. Kami berterima kasih kepadamu kerana Engkau masih memberikan kami waktu dan kesempatan. Engkau masih sehatkan jasmani dan rohani kami. Engkau masih berikan nafas kehidupan pada dunia yang fana ini ya Allah. Janganlah kami hamba-Mu yang telah mengatakan iman di hadapan-Mu suka mengatakan besok dalam menunda kebaikan. Tapi mulai hari ini ya Allah, didiklah kami untuk mampu mengatakan hari ini, menyegerakan ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu agar di bulan Sya'ban yang di akhir penghujung Sya'ban ini ya Allah, kami mampu menyegerakan ketaatan kepadamu sebagai bentuk latihan kami menyambut Ramadan, sehingga Ramadan yang Engkau hidangkan kepada kami dan semua jamuan yang penuh kenikmatan itu ya Allah, mampu kami menikmatinya dengan indah, dengan lahap, dengan semangat, dengan sesungguhnya ketaatan yang kami buktikan di hadapan-Mu. Ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan, berjumpakan kami dengan Ramadan. Jadikan Ramadan bulan mengikis semua dosa-dosa kami, bulan mengampu mengangkat derajat kami di hadapan-Mu, bulan yang mampu membebaskan kami dari neraka-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, lindungi kami, maafkan kami di atas semua kealpaan dan noda dosa yang pernah kami lakukan. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.